Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Seniman Bola. Di video kali ini, kita akan membahas duet striker asing Persib yang performanya cukup menjanjikan hingga pekan ketiga Liga 1 musim 2020, yaitu Wander Luiz dan Geoffrey Castillon. Dua pemain yang baru merasakan atmosfer Liga 1 di musim ini sempat diragukan akibat penampilan yang kurang meyakinkan di turnamen pramusim. Tapi akhirnya mampu menjawab keraguan tersebut ketika kompetisi resmi dimulai. Secara individual, baik Luiz maupun Castillon jelas di atas rata-rata pemain di Indonesia. Wander Luiz yang berpengalaman bermain di Liga Vietnam tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Begitu juga dengan Castillon, pemain yang sempat bermain bersama Jong Ajax dan mendapat panggilan timnas Belanda U17, U18, dan U19 ini punya kemampuan komplit sebagai seorang goal getter. Dan yang menggembirakan untuk Persib, keduanya ternyata mampu bermain bersama dengan apik. Mereka mampu berbagi peran dan bekerja untuk tim. Secara posisi bisa saling mengisi. Wander Luiz dan Geoffrey Castillon bisa dikatakan memiliki tipikal permainan yang hampir sama. Dengan postur yang sama-sama lebih dari 190 cm, membuat keduanya punya keunggulan di duel-duel udara. Tidak hanya dari sisi postur saja, tetapi juga dari pergerakan dan kemampuan olah bola yang bisa dibilang hampir identik. Persib memang cukup sering merekrut striker bertipikal seperti ini. Di musim-musim sebelumnya, bisa kita temukan striker tipe ini di Persib, antara lain Ikenwa, Bekamenga, Spaso, hingga Ezekiel Duasel. Sepertinya pola permainan Persib memang cocok untuk membutuhkan tipe penyerang seperti ini. Penggunaan dua striker dengan tipe yang sama sebagai starter sebenarnya bukan tipikal permainan yang biasa ditunjukkan oleh tim asuhan Coach Robert Rene Albert. Coach Rene Albert biasanya menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 dengan satu target man di depan, seperti yang ia terapkan di Arema ataupun PSM. Namun, sepertinya pelatih asal Belanda ini sedikit menyesuaikan taktiknya di musim ini. Hasil yang sedikit mengecewakan di musim lalu, sepertinya menjadi pertimbangan penting mengapa dia akhirnya memilih untuk mengubah formasi menjadi 4-4-2 dengan dua tipe striker yang hampir sama. Kurang tajamnya winger dan midfielder sebagai alternatif finisher dari lini kedua sepertinya jadi salah satu alasan. Coach Rene memang menyukai tipe winger yang mampu menusuk dan subur mencetak gol. Tapi musim lalu, sepertinya tak cukup ia dapatkan di Persib. Selain untuk mempertajam serangan, formasi 4-4-2 ini juga bermanfaat untuk memaksimalkan peran sayap dalam membangun serangan dan melepaskan crossing. Salah satu kekurangan Persib di musim lalu yaitu kurangnya pemain yang mampu berduel udara di depan gawang, sehingga banyak crossing matang yang tersia-siakan. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan kuat mengapa akhirnya ia memilih duet Wander Luiz dengan Geoffrey Castillon untuk tampil bersama sejak menit awal. Cara ini juga jadi cara jitu untuk mengeksploitasi kekurangan tim-tim Liga 1 yang umumnya lemah saat duel bola udara. Wander Luiz dan Castillon mampu berbagi ruang dan beri support satu sama lain. Pergerakan mereka sepanjang pertandingan memang terkesan cair. Mereka berdua seperti diberi kebebasan untuk bergerak ke segala arah, baik ke posisi flank, half space, ataupun center. Tapi jarak antar keduanya tetap terjaga dan hampir selalu ada salah satu di antara mereka yang berada di posisi tengah saat Persib menyerang. Misalnya saat Castillon bergerak membantu serangan ke half space bagian kanan, maka Wander Luiz meresponnya dengan bergeser lebih ke tengah untuk menjadi target man. Begitu juga sebaliknya, saat Wander Luiz bergerak ke kiri, maka Castillon juga ikut bergeser lebih ke kiri bertindak sebagai finisher di depan gawang. Hal tersebut akan memastikan bahwa di tiap situasi serangan,
Persib memiliki setidaknya satu target man di depan untuk menerima crossing ataupun umpan terobosan. Pergerakan yang terjalin kompak ini membuat pergerakan keduanya nampak selalu berbahaya bagi pertahanan lawan. Saat menyerang, posisi mereka secara horizontal tidak selalu sejajar. Hampir di setiap situasi serangan, posisi mereka sedikit diagonal. Kadang Castillon yang lebih ke depan dan Wander Luiz yang lebih ke belakang, atau sebaliknya. Castillon memang memiliki kecenderungan lebih sering bergerak di belakang Wander Luiz dan lebih sering bergerak ke belakang menjemput bola. Kondisi tersebut membuat garis pertahanan lawan kadang menjadi tertarik dan tidak sejajar, sehingga tercipta ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol baik untuk mereka sendiri ataupun untuk rekan dari lini kedua. Situasi tersebut juga akan memudahkan mereka dalam melakukan permainan kombinasi progresif secara vertikal ke depan. Masih terlalu dini untuk menilai apakah duet Grealish mampu untuk terus tampil tajam bersama Persib di musim ini. Yang jelas, potensi yang mereka tampilkan minimal di 3 laga terakhir memang cukup menjanjikan. Semua tergantung dari apakah mereka mampu tampil konsisten hingga akhir musim. Terlebih lagi, berdasarkan catatan karir mereka, keduanya bukannya tipe pemain yang konsisten mencetak banyak gol di klub-klub mereka sebelumnya. Tim-tim lawan juga pastinya mempelajari cara bermain mereka, yang notabene adalah pendatang baru di kompetisi sepak bola Indonesia. Apakah mungkin musim ini akan menjadi musim tersubur untuk Wander Luiz dan Castillon sepanjang perjalanan karirnya? Tentu menarik untuk kita lihat kelanjutan kiprah mereka berdua di 35 laga sisa Shopee Liga 1 2020 selanjutnya.